Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membawa manfaat, inspirasi, dan hikmah bagi kita semua. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share ke teman kalian. Langsung saja kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil, ada sebuah sumur tua yang sudah lama tidak digunakan. Sumur itu terletak di belakang rumah seorang nenek bernama Bu Lasmi, seorang wanita yang hidup sendirian sejak suaminya meninggal bertahun-tahun lalu. Masyarakat desa menganggap sumur itu terkutuk. Mereka percaya bahwa ada arwah penasaran yang bersemayam di dalamnya, sehingga tak ada satupun warga desa yang berani mendekatinya, apalagi memakainya. Namun, seorang anak muda bernama Raka, yang baru saja pindah ke desa itu, mendengar tentang legenda sumur tua dari para tetangga dan menjadi penasaran. Raka adalah seorang fotografer dan penulis cerita horor yang terkenal di kota. Dan dia menganggap cerita tentang sumur tua itu bisa menjadi inspirasi yang sempurna untuk tulisannya. Tanpa mempedulikan peringatan dari warga desa, Raka memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Suasana malam di desa sangat sunyi dan mencekam. Angin malam bertiup pelan, membawa bau basah dari dedaunan dan tanah lembab. Raka tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh cerita-cerita tentang sumur tua itu. Dia merasa dorongan yang kuat untuk mendekati sumur di tengah malam. Meskipun dia tahu bahwa hal itu dilarang, namun rasa penasarannya semakin menguat. Akhirnya, pada pukul 2 dini hari, Raka mengendap-endap keluar dari penginapannya dan menuju ke rumah Bu Lasmi. Raka berdiri di depan sumur tua itu. Sumur itu terlihat kotor dan dipenuhi lumut. Dengan airnya yang gelap dan dingin, Raka mengeluarkan kameranya dan mulai memotret sumur dari berbagai sudut. Ketika dia sedang fokus, dia mendengar suara bisikan samar dari dalam sumur. Seperti seseorang yang memanggil namanya. Raka mengabaikannya, berpikir bahwa itu hanya imajinasinya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dan daun-daun berterbangan di sekelilingnya. Suara bisikan semakin jelas. Kali ini terdengar seperti suara seorang wanita yang menangis, lirih, dan menyedihkan. Dengan tangan yang gemetar, Raka melihat ke dalam sumur. Tetapi tidak ada apa-apa di dalamnya kecuali kegelapan. Malam itu, setelah kembali ke penginapannya, Raka tertidur dengan rasa penasaran yang masih menghantuinya. Dalam tidurnya, dia bermimpi tentang seorang wanita berpakaian putih dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya, berdiri di tepi sumur dan memanggilnya dengan suara lemah. Raka mendekat dalam mimpinya, mencoba melihat wajah wanita itu. Tetapi tiba-tiba wanita itu menjerit dengan suara yang memekakkan telinga, membuat Raka terbangun dengan napas terengah-engah. Dia terbangun dengan tubuh penuh keringat dingin. Anehnya, kakinya terasa basah, dan ketika dia memandang ke bawah, dia melihat jejak air yang menetes dari jari-jari kakinya hingga ke lantai. Hatinya berdebar-debar, tetapi dia mencoba mengabaikan ketakutannya. Ia berpikir itu mungkin hanya sisa dari mimpi buruk yang membekas di pikirannya. Di tengah malam, Raka kembali ke sumur. Ketika dia sampai, angin kembali bertiup kencang, dan suara tangisan itu terdengar lagi, lebih keras dan menyedihkan daripada sebelumnya. Raka memanggil, "Siapa di sana? Apa yang kau inginkan?" Tiba-tiba, dari dalam sumur muncul tangan pucat yang mencengkram bibir sumur. Perlahan-lahan, seorang wanita berambut panjang dengan gaun putih yang basah mulai merangkak keluar. Raka ingin berlari, tetapi tubuhnya kaku, seolah-olah kakinya menancap ke tanah. Wanita itu mendekat. Wajahnya tertutup rambut, tetapi tangisannya begitu jelas. Ketika wanita itu berada tepat di depannya, Raka melihat ke dalam matanya yang kosong. Wanita itu berbicara dengan suara pelan, "Bebaskan aku. Tolong aku." Raka terperangan. Dia tak tahu apa yang harus dilakukan. Dengan tangan gemetar, dia mengulurkan tangan. Namun begitu jarinya menyentuh kulit wanita itu, wajah wanita itu berubah menjadi sosok mengerikan dengan mulut menganga, memperlihatkan barisan gigi tajam dan mata merah menyala. Wanita itu meraih leher Raka, mencekiknya perlahan. Dia mengulurkan tangan, namun begitu jarinya menyentuh kulit wanita itu, wajah wanita itu berubah menjadi sosok mengerikan dengan mulut menganga, memperlihatkan barisan gigi tajam dan mata merah menyala. Wanita itu meraih leher Raka, mencekiknya perlahan. Namun, malam itu, Bu Lasmi mendengar suara tangisan samar dari arah sumur.
dan sesosok bayangan tampak di sana, melambai padanya dengan tangan yang pucat, seolah-olah mengisyaratkan bahwa kutukan sumur tua itu belum berakhir. Beberapa bulan setelah kematian Raka, desa itu kembali tenang, atau setidaknya demikian yang mereka pikirkan. Meskipun sumur tua itu telah tertutup dengan batu-batu besar, penduduk masih merasa gelisah setiap malam. Beberapa warga desa mengaku mendengar suara tangisan lama yang datang dari arah sumur, bahkan lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Beberapa penduduk desa mulai mengeluh melihat bayangan Raka di sekitar rumah mereka dengan mata penuh kengerian, seolah-olah dia terjebak dalam penderitaan yang abadi. Bu Lasmi, yang merasa paling terganggu oleh kejadian ini, mencoba mengabaikan semua tanda-tanda itu. Namun, semakin hari, bayangan Raka dan wanita bergaun putih itu semakin sering muncul dalam mimpinya. Dalam setiap mimpi, mereka selalu memanggil namanya, meminta pertolongan yang tidak ia pahami. Tidak tahan lagi dengan ketakutan yang terus menghantuinya, Bu Lasmi memutuskan untuk mencari jawaban. Ia teringat akan seorang dukun tua bernama Pak Surya yang tinggal di pinggir desa. Pak Surya dikenal memiliki kemampuan melihat dan berkomunikasi dengan arwah. Dia mungkin bisa membantu mengusir arwah penasaran yang mengganggu desa. Dengan langkah hati-hati, Bu Lasmi mendatangi rumah Pak Surya di malam hari. Setelah mendengarkan cerita Bu Lasmi, Pak Surya terdiam sejenak, lalu berkata, "Ada arwah yang terperangkap dalam sumur itu. Bu Lasmi, arwah wanita itu tidak tenang karena mati dalam keadaan penuh dendam, dan sekarang Raka dia juga terperangkap di sana, terjebak oleh kutukan yang sama." Dengan langkah hati-hati, Bu Lasmi mendatangi rumah Pak Surya di malam hari. Setelah mendengarkan cerita Bu Lasmi, Pak Surya terdiam sejenak, lalu berkata, "Ada arwah yang terperangkap dalam sumur itu. Bu Lasmi, arwah wanita itu tidak tenang karena mati dalam keadaan penuh dendam, dan sekarang Raka dia juga terperangkap di sana, terjebak oleh kutukan yang sama." Mendengar hal itu, Bu Lasmi semakin ketakutan. Ia merasa bersalah karena tidak pernah menceritakan hal yang sebenarnya tentang sumur itu pada Raka. Pak Surya akhirnya memaksa Bu Lasmi untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan wajah sedih, Bu Lasmi bercerita bahwa puluhan tahun lalu, ketika ia masih muda, sumur itu menjadi tempat kematian seorang gadis muda bernama Sari. Sari adalah anak tetangga yang dituduh melakukan perbuatan aib dan dikejar oleh warga desa. Dalam ketakutan dan putus asa, Sari berlari ke sumur itu dan terjatuh, tenggelam tanpa ada seorang pun yang berusaha menolongnya. Bu Lasmi mengakui bahwa dialah yang terakhir kali melihat Sari hidup-hidup, namun ia tak pernah berani mengungkap kebenaran karena takut pada kemarahan warga desa. Sejak saat itu, arwah Sari selalu menghantui sumur tersebut, mencari keadilan atas kematiannya yang sia-sia. Pak Surya menatap Bu Lasmi dengan tajam. "Ini adalah kutukan karena dosa yang disembunyikan selama bertahun-tahun. Bu Lasmi, Sari hanya ingin keadilan. Jika kau tidak mengakui kebenaran ini di depan semua warga, kutukan ini tidak akan pernah berakhir." Dengan hati yang berat, Bu Lasmi akhirnya setuju. Ia mengumpulkan semua warga desa dan menceritakan kebenaran tentang kematian Sari. Suasana menjadi hening dan penuh dengan ketegangan. Banyak yang merasa bersalah, namun tak ada yang bisa mengubah masa lalu. Untuk mengakhiri kutukan tersebut, Pak Surya mengusulkan untuk melakukan upacara pemanggilan arwah. Malam itu, di bawah bulan purnama, mereka berkumpul di sekitar sumur yang sudah ditutup. Pak Surya memimpin ritual, menyalakan dupa, dan membaca mantra-mantra kuno. Suara angin malam semakin kencang. Badan udara terasa semakin dingin. Tiba-tiba, suara tangisan Sari terdengar dari dalam sumur, diikuti suara Raka yang lemah. "Maafkan kami," bisik Bu Lasmi sambil menangis. "Maafkan kami, karena tidak menolongmu." Saat Bu Lasmi mengucapkan kata-kata permintaan maafnya, suara tangisan dari sumur perlahan-lahan menghilang. Angin yang bertiup kencang pun mulai mereda. Beberapa warga yang hadir mengaku melihat bayangan Sari dan Raka berdiri di dekat sumur. Tersenyum tipis, seolah-olah mereka telah mendapatkan kedamaian. Dengan tangan yang saling menggenggam, mereka menghilang ke dalam kegelapan malam. Pak Surya berkata, "Mereka akhirnya bebas. Namun, ingatlah bahwa kejahatan yang tak termaafkan akan selalu meninggalkan bekas, bahkan jika kita ingin melupakannya." Setelah malam itu, sumur tua itu tetap ditutup rapat.
Tak ada lagi yang berani mendekati atau menyebut-nyebut tentang sumur terkutuk itu. Namun, beberapa orang yang melewati rumah Bu Lasmi mengaku melihat bayangan Sari dan Raka di tepi sumur, seperti hantu yang tersenyum dalam kegelapan. Menjaga agar desa itu tidak melupakan dosa masa lalu mereka, Bu Lasmi menjalani sisa hidupnya dalam penyesalan, merasa bahwa ia telah terlambat untuk menebus dosa-dosa yang ia biarkan terpendam. Sumur itu menjadi simbol dari sebuah rahasia kelam, sebuah peringatan bahwa terkadang yang mati pun tak benar-benar pergi. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tinggalkan komentar di bawah. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan masukan dari kalian, dan jika ingin mendukung channel ini lebih jauh, kalian bisa berikan super thanks. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan konten terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.